Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'una utawi dawuh kang nomor 44 iku ngan ba'dil hukama saking setengah pira-pira wong kang ahli hikmah wa hum utawi hukama iku alladzina wong akeh yakunu kang ana apa qauluhum dawuh-dawuh hukama wa fi'luhum lan tindak tanduke hukama iku muwafiqon coki li sunnati maring hadis utawa tindak tanduke Rasulullah. Jadi hukama ahli hikmah itu ucapan dan tindak tanduke perbuatan itu sama, itu persis dengan Rasulullah. Nah Rasulullah itu sabar, hukama harus sabar. Rasulullah itu terhadap orang fakir itu sangat kasihan, sangat senang. Hukama juga begitu. Jadi seandainya kamu sekarang belajar ilmu hikmah, kalau nanti sudah berhasil di masyarakat itu harus saling membantu kepada orang-orang yang lemah. Nggak boleh sombong. Ahli hikmah sombong. Sombong itu tidak perbuatannya Rasulullah. Rasulullah selalu tawadhu. Man tawadhu'a rafa'allah wa man rafa'anallah. Sing sapa wong tawadhu Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sing sapa wong iku medhe wa man takabbar dan sing sapa wong iku takabur gampang gumedhe kemelinti ta itu wis iku malah justru dihancurkan dilemahkan oleh Allah, disorne oleh Allah. Jadi orang-orang tawadhu itu malah justru diangkat. Karena kiai-kiai dimanapun kiai salaf itu tawadhu, berbicara santun, ngomong yang halus, yang bagus, orang ngaji ngantem miring enggak. Itu karena apa? Karena tidak sesuai, itu adalah tidak sesuai dengan tindak tanduk Rasul. Rasulullah itu selalu menjadi contoh uswatun hasanah. Perilakunya, ucapannya selalu mencerminkan kebagusan. Di dalam Al-Quran itu malah Al-Quran itulah sebagai akhlaknya Rasulullah. Ahli hikmah. Oleh hikmah itu sombong, itu enggak perbuatannya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamratul ma'rifati utai buai ma'rifat ai itroku sifatillahi tegese buai nemu piro-piro sifatnya Allah. Apa iku salah khisalin. Tamratul ma'rifati iku salah khisalin. Telu piro-piro tingkah. Al khaya'u suci wirang minallahi saking Gusti Allah. Ayyi ing batul qalbi tegese mengkeruti ati, mengkiriki ati, jengkeruti ati. Ngamasillahi saking piro-piro maksiate Allah Ta'ala. Jadi ahli hukama dahone buai makrifat ini itu. Makrifat itu selalu kita itu berhubungan dengan Allah, bisa melihat di dalam mata hati, bukan mata kepala, dengan Allah, makrifat. Wonten mriki dipun tegesaken ait rukus sifatillah, nemu piro-piro sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu 20. Wujud, Allah itu wujud. Lah dalile kok Gusti wujud Allah. Nah enek donya saisine itu berarti menunjukkan ada yang menunjukkan wujudnya Allah. Allah wujud walaupun enggak kelihatan secara mata kepala, tapi di dalam hati kita selalu melihat bahwa Allah itu wujud. Tidak dingin sebelumnya tidak ada yang melihat Allah, selalu dingin.
terdahulu. Jadi dunia saya isine niku sebelum ada Allah sudah ada. Terus mukhalafatul lil khawadisi, Gusti Allah itu selalu mulyani makhluk. Jadi makhluk sak dunia mulai dari langit, mulai dari bumi, semua itu tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi tidak bisa bayangin. Makanya nek wong wiridan ngomongin rumah sekolah nonton ngajeng wonten tiyang wong gede kuwi ora Gusti Allah grenduwo ngono niku. Grenduwo. Gusti Allah enggak seperti itu. Allahu Akbar Gusti Allah sak sapi jero boten mukhalafatu lil hawadisi. Itu harus betul-betul dipahami. Gusti Allah kaya gunung boten, apa kaya segara boten. Pokoknya makhluk-makhluk di dunia enggak ada yang sama dengan Allah. Dan orang ya kita percaya Allah itu ada. Justru wujud kita mukhalafatu lil khawatis. Yang keempat, qiyamuhu binafsi, Allah itu berdiri sendiri, enggak minta bantuan siapapun. Jadi harus dibantu. Begini enggak, qiyamuhu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, mampu Allah. Malah diparing sak donya iki salat kabeh terus Gusti Allah seneng terus nambahi kerajaane mboten. Saandhe wong sak donya iki enggak ngibadahke kabeh itu kok Gusti Allah susah itu. Terus mengurangi kewibawanya Allah mboten. Allah qiyamuhu binafsi tidak membutuhkan siapapun. Begitu, perlu diperhatikan. Berarti sama ibadah, sholat, maca Quran, itu kanggo sampean dhewe. Nanti kembali ke pamit, bukan kok karep untuk Allah. Ben Gusti Allah gendak gede, ben ndak sugih, ben mundak Allah berkuasa full mboten. Tidak ngefek ke Allah sama sekali. Justru ibadah kamu itulah nanti akan bermanfaat ke kamu sendiri. Dan apabila kamu maksiat akan madharati kamu sendiri. Wes sampean maksiat terus selama hidupmu. Allah tidak akan susah dan tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Itu makanya rugi. Tak ngene wis karepku wis ojo. Yang rugi nanti kamu sendiri. Makanya kita masih diberi kesempatan hidup. Ada suatu kesempatan emas yang harus betul-betul kita gunakan. Kesempatan emas itu tidak akan berulang kedua kali. Makanya sekarang kamu hidup, kita gunakan ibadah. Kita gunakan amal bagus yang nanti itu hanya akan kembali ke kita sendiri. Seandainya kita berbuat yang tidak bagus, ya inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Berbuat bagus akan kembali bagus, berbuat jelek akan berbuat jelek. Tersarat. Makanya wong iki ayat ruku sifatillahi tegese nemokake pira-pira sifat Allah dan seterusnya ayat 20 qiyamuhu binafsi wahdaniyat Gusti Allah Maha Esa satu jen onde asa umum Gusti Allah kuwi nek luru ya hancur sing Gusti Allah sing nomor 1 gak pengen gak udan sing sitoke Gusti Allah sing sitoke gak pengen terang ayo taur terus lan Gusti Allah terus taur terus piye wahdaniyat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rif samratul ma'rifati iku salah sufi solin al haya'u minallahi ta'ala. Jadi buai wong ma'rifat itu adalah enek telu. Yang pertama izin terhadap Allah. Seandainya kita maksiat, bukan kita bangga, justru maludah Allah. Walaupun siapapun tidak lihat, Allah pasti melihat. Itu ada satu cerita. Ada santri itu disenangi karo disayang banget karo romayanya. Jadi sakit sayangnya romaya itu sayang karena apa? Romaya sayang sama santri ya. Karena itu akhlaknya bagus, bisa dipercaya dan selalu dia itu takut pada Allah. Terus diuji. Pada suatu saat sang kiai itu memanggil santri 3 A, B, C. Yang A itu namanya Ahmad, yang B namanya Muhammad, ada begitu contoh itu. Terus yang B itu Abdullah. Yang disayang itu namanya Abdullah. Muhammad diberi
jago, ayam jantan itu, dan gladi. Syekh Muhammad, saya perintahkan, saya instruksikan, nanti jago ini, ayam ini kamu potong, tapi sampai siapapun tidak ada yang tahu. Oh ya, samina wa ta'na. Yang kedua, Ahmad, jago ini atau ayam ini kamu potong dengan instruksi siapapun tidak ada yang tahu atau tidak ketahuan oleh siapapun. Nggih namanya. Sami'na wa ta'na. Abdullah dipanggil. Abdullah, dalam saya. Ini saya beri ayam. Kamu potong, jangan sampai kelihatan siapapun. Nggih namanya. Sami'na wa ta'na. Terus ketiga-tiganya itu mencari tempat masing-masing. Tempat yang di situ tidak ada siapa-siapa, yang sepi, tidak tahu siapa-siapa. Syekh Muhammad karena wis noleh kanan oleh kiri dipotong. Terus yang Syekh Ahmad juga sama. Karena kelihatannya sudah sepi, noleh kanan kiri, ayam dipotong. Syekh Abdullah langsung, wah gak bisa ini. Dimanapun saya itu gak bisa, gak pasti dilihat oleh Allah, gak bisa. Wah, jadi yang kedua itu matur Yai, menghadap Yai, Syekh Muhammad bagaimana? Ya alhamdulillah ya, sudah saya potong. Yang kanan sudah Yai potong. Ngapunten Yai, ngapunten Ingkang Agung, bahwa maaf bahwa saya tidak bisa memotong karena dimanapun saya berada, di situlah saya dilihat Allah. Jadi saya tidak bisa akan lepas dari pandangan Allah. Wah bagus. Dari itulah Rosan Kiai itu memberikan satu fatwa bahwa kita itu dimanapun selalu dilihat Allah. Seperti contoh Syekh Abdullah ini yang sukses. Jadi yang si Muhammad yang aman berarti tauhidnya itu kan begitu. Karena dimanapun kita tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Karena sekarang itu ada usul positif dan sebagainya, di mana di kantor, di mana Allah malah lebih segala-galanya. Makanya kita harus merasa itu, sampai dimanapun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun, itu kita dilihat oleh Allah. Tidak bisa berbuat apapun. Seandainya kita melanggar syariat, melanggar perintah Allah, kita akan malu pada Allah. Al-haya'u minallahi ayyin intibadul qalbi an ma'asiyatillah. Wal hubbu lan demen billahi ing dalem Allah. Ay ar-rubatu tegese demen fima ing dalem perkara indallahi kang ono ing dalem ngersane Allah. Al rubah itu ya. Kalau sesudahnya itu fi itu ya, mana demen. Kalau ar-rubah itu sudahnya an, itu berarti sengit. Itu. Pomo seandainya ar-rubatu sengit ngan man saking perkara dari an. Itu makanya kamu diteni membaca kitab itu di dalam kitab-kitab kuning itu kita harus baca secara detail. Itu ar-rubatu demen fima ing dalem perkara inda Allah kang ono dalem ngrasani Allah min sawabin nyatane saking ganjaran wa husul ridho lan hasil ridhane Allah. Setuai makrifat sing nomor loro napa? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Jadi kita itu ngapakan adem-adem kok wudu sholat ya karena saya cinta kepada Allah. Karena Allah akan memberikan satu pahala atau imbalan yang sesuai dengan janjinya. Ngapakan kamu panas-panas kok tetap puasa, dalam keadaan panas sedemikian itu pasti ngelak, enggak apa-apa karena saya cinta kepada Allah. Al-hubbu fillah. Maka sehingga di dalam makalah itu ada afdhalul ibadati al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Itu afdhalul amal. Luwih utama ning amal kuwi cinta terhadap Allah dan benci karena Allah. Ini yang perlu dikatakan. Kadang-kadang itu cinta bukan karena Allah, karena sesuatu lain. Mas, kamu apa kau cinta sama Fatimah? Lah karena Fatimah cantik, pinter, payah, gitu. Bukan karena Allah. Yang satunya tanya,
yang namanya Hindun itu anaknya gendut, endek, lemu, ireng pisan, merongos pisan. Terus si Ahmad ditanya, Mas Ahmad, kenapa sih kamu cinta kepada Mbak Hindun? Ya karena saya cinta kepada Allah. Saya tidak memandang Mbak Hindunya, tapi saya memandang apa yang menjadi kehendak Allah. Saya harus cinta pada situ. Apapun dia itu rupanya, apapun bentuknya, apapun latar belakangnya, yang penting saya cinta padanya. Karena saya minta atau pengen mendapat pahala dari Allah. Itu kan berarti berbeda. Cinta karena ayunya kadang pun ais tua itu loh kan. Wong wedok niku nek umur 50 ke atas walah yang aslinya kena walus jenggir kabeh. Apalagi gak terawat. Pas nom-nomane iku make up larang-larang bareng suwe tua itu ekonominya seret, gak bisa beli bedak akhirnya nggak kabeh. Akhirnya terus yang kamu cintai itu karena cantiknya, mana cantiknya sekarang? Hilang kan? Hilang. Ya. Tapi kalau cinta karena Allah, walaupun satu masih muda cinta, tetap semakin tua tetap cinta, sayang dan sebagainya, karena untuk teman ibadah kepada Allah Subhanahu. Al-hubbu fillah. Jadi kita membaca Quran karena cinta kepada Allah. Kita ngaji di pesantren ya. Di pesantren ini kalau tempat yang di situ diatur. Makanya ada satu pepatah itu, pesantren itu adalah penjara suci. Penjara tapi suci. Tidur diatur jam sekian sampai sekian karena kegiatan. Itu serba diatur, keluar harus ada undang-undang dan diatur dan diatur dan diatur. Itu penjara. Tapi suci disitulah ibadah, pendidikan, membaca Quran, wiridan, dzikir di situ. Makanya pesantren adalah merupakan satu sarana untuk mendidik anak sebagai akan menjadi anak yang soleh, yang berakhlakul karimah dan ahli ibadah di pesantren. Makanya seadanya. Makanya ya, kalau pesantrennya salaf itu kan kadang masak sendiri untuk melatih sebenarnya supaya dia itu ngerti. Berarti mau makan satu piring, satu sesuap nasi itu harus masak kangelan. Masak sendiri, membuat sayur sendiri, terus nanti enak dan tidak itu. Wah, akhirnya kalau santri sudah pulang tuh ke ibunya menghormati, ya Allah, mau membuat nasi satu piring pun kangelan seperti itu. Akhirnya santri-santri insya Allah taat pada ibunya. Ya Allah, kalau di rumah itu tinggal ambil tuh, tinggal menikmati, kadang-kadang nggak ngerti itu prosesnya bagaimana, nggak urus kan gitu kadang-kadang. Tapi kalau sudah di pesantren, insya Allah dia akan tahu. Kalau dulu mencuci sendiri, kalau sekarang dilondrikan dan sebagainya. Jadi biar ngerti, kamu mau praktis mau bersih harus menyuci diri, harus telika sendiri kan gitu. Jadi belajar memberikan satu pelajaran anak itu mandiri. Oga anak selalu menyalahkan orang tua, itu terus kan. Masuk pesantren, jadi kawan kapan nanti kalau sudah keluar dari pesantren menjadi anak yang tahan banting akan teruji. Seandainya besok menjadi seorang pemimpin yang sudah teruji, itu pesantren salafiyah. Tidurnya paling alaskan apa ya, karpet itu. Ya Allah, kalau dulu itu malah nggak ada alasnya. Bantalannya sekarang sudah pakai bantal, kalau dulu bantalan beras. Makanya pemimpin-pemimpin yang berkualitas di Indonesia itu mayoritas pemimpin pesantren. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-robatu fi ma indallah minas sawabi wa khusulillah ta'ala. Supaya mendapat ridha Allah, mesti harus cinta kepada Allah, harus menjalankan semua perintah Allah dan sekian-sekian. Terus yang ketiga, wal unsulan arin-arinan billahi lawan Allah. Wa utawi al-unsul iku asyuhu bersih ayat padang billahi lawan Allah. Wa kullu mustaqnisi sholihin wa kullu mustaqnisin
utawi sekabehane saben-saben wong kang gawe aring-aringan sholihin kang bagus iku wa utawi kullu mustanisin iku asal musyahadati samali hadratillahi labete ningali sifat elohe ana ing pengayumane Allah bil qalbi ing dalem aring ki seneng mau ati lega jadi ati gak sumpah lega seneng wis itu aring dengan Allah walaupun kita itu dalam keadaan sepi tapi tak merasa ramai karena kita bersama Allah. Walaupun kita di dalam keadaan ramai, kita merasa sepi karena kita hanya dengan Allah. Enggak, di tengah-tengah pasar kita selalu zikir. Walaupun kita di petang-petangan sendirian tetap selalu zikir, kerasan. Jadi wong sing seperti ini mesti kerasan di kamar. Makanya saya senang tuh kalau ada santri itu kerasan di kamar. Di kamar itu yang deres, wiridan, itu ada mutolaah itu dulu. Kalau sekarang itu kalau santri di kamar itu dicurigai karena apa? WA-WA-an bawa HP terus perluasan gitu. Di samping itu apa? Kadang-kadang wiridan nyanding HP garap mahabbah wiridan gitu alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini HP ini muni kering wah kodame telepon ulung kodam bisa telepon ya gitu maksudnya itu kan lucu makanya kalau ada santri betah di pondok keluar males di pondok ngaji di pondok selalu menunggu jamaah dari Quran itu bagus mustaqnisin ayo tegese aring-aringan wal unsu billah jadi selalu merasa ramai di kala sepi dan merasa sepi di kala ramai itu selalu senang hatinya itu karena senang Allah dalam keadaan susah pun karena dia bersama Allah walaupun mata mengeluarkan air mata tapi hati tetap percaya bahwa ini semua kehendak Allah senang begitu Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisatu wal arba'una utai dawuh kang nomor 45 iku maning Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ing sakmene Kanjeng Nabi iku pola dawuh saka Kanjeng Nabi al mahabbatu utai demen fillahi ing dalem Allah iku ya utai mahabbah iku anta abudahu yen toh nyembah sapa sira ing Allah iku asasul ma'rifati dadi dasar ma'rifat. Dadi cinta terhadap Allah sebagai dasar ma'rifat. Lawane wong ma'rifat ora cinta kepada Allah iso. Cinta kita hidup ini selalu cinta. Tapi cinta kita yang hakiki karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu palsu. Begini contohnya. Kita itu pas kenalan dengan calon istri itu mengatakan, dek saya itu cinta padamu saya bisa mati. Wah seakan-akan itu benar, tapi nanti termati itu palsu. Oh ya palsu ya. Begitu nikah mendapat 10 tahun istrinya meninggal. Mosok yang katanya saya hidup mati, yang mau masuk kuburan ikut mati juga gitu. Katanya hidup semati, saya hidup semati. Paling-paling istrinya dimakamkan, yang suaminya itu dada, saya nikah lagi kan begitu ya. Cinta yang hakiki hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Al mahabbatu asasul ma'rifati, cinta adalah sebagai dasar ma'rifat. Makanya di dalam satu kitab itu ada satu cerita Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah seorang putri yang ahli ibadah dan terkenal sebagai waliullah. Itu doktrin yang dipakai Rabi'ah adalah cinta. Cinta, kekuatan cinta sangat di situ. Jadi sakit cintanya pada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau malam nggak pernah tidur. Ketika suaminya masih hidup itu kalau malam itu setelah nisa itu Rabi'ah masak semuanya dandan yang cantik menor begitu berbau wangi. Setelah itu dekat sama sang suaminya
Mas, butuh saya enggak? Iya, nah kalau butuh nanti dia itu semalam untuk sama sang suami. Boh nyapo ora tahu. Tahu kalau sang suami enggak deh. Saya tak tidur sendiri, dia tuh langsung ibadah kepada Allah. Semalam suntuk ibadah kepada Allah. Itu setiap hari begitu. Jadi cinta, sakit cintanya terhadap Allah, malam tuh nggak pernah tidur. Terus begitu suaminya meninggal wafat, Robiah Al-Adawiyah itu seorang janda yang cantik, ahli ibadah. Pasti banyak pria yang senang, pengen mendapatkan dia, pengen memiliki dia. Akhirnya yang namanya Hasan Al-Basri itu sebagai tokoh sufi yang pada waktu itu terkenal alimnya, terkenal hebatnya, santrinya banyak. Akhirnya mengajak teman-temannya sowan ke Robiah yang isinya untuk melamar Robiah akan dijadikan istri. Tapi ketika Robiah dilamar, dikhitbah atau dilamar sama Hasan Basri itu, beliau itu berkata, saya mau menjadi istri panjenengan asalkan panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya. Wah, monggo ayo iya wong lanang dikai pertanyaan seneng itu. Oh, wede wis rumasan wis ketompo kepeden wong lanang tahun kan begitu. Wah, baru beri satu kesempatan, wah pede. Merasa semangat gitu. Ya monggo tanya. Silakan untuk bertanya opo. Pertanyaan pertama. Besok saya itu mati pada akhirnya. Dan ketika saya mati itu menjadi orang yang husnul khotimah apa sul khotimah? Kata dicerita lah, toleh ada amrun goibun, ya perkara sing goib gak tahu saya itu. Yang tahu hanya Allah, berarti gak bisa jawab. Satu pertanyaan sudah ngeledak itu sudah gak bisa jawab. Yang kedua, masih diberi kesempatan satu lagi. Yang pertanyaan yang kedua, setelah saya mati dimasukkan di kuburan di ruang lahir, di situ pasti ada satu pertanyaan mungkar nakir, dan ditanya mungkar nakir itu saya bisa menjawab kan? Hadza amrun ghaibun itu. Ya itu masalah yang ghaib saya nggak tahu ya. Yang kedua sudah tidak lagi, nggak bisa jawab. Baru pertanyaan dua kali sudah ngeledak itu mulai. Wong lanang seakan-akan kok jenggote kok oh begini. Koyo-koyo wae. Wong lanang lho sanggate sitok itu kan songo nah gitu. Ora mampu ngeledak koyo semangat paling satu ronde ngeledak kan gitu. Itu diberi pertanyaan dua kali nggak bisa jawab, apalagi tiga dan seterusnya. Akhirnya karena nggak bisa menjawab, Hasan Basri pulang dengan rasa malu, isin aku. Padahal kepedenan pertama itu. Makanya wong lanang jangan kepedenan, hebat itu. Saya ngapi wong ini merendah. Tawadhu. Senajan sampean sugih kaya apa wis tawadhu. Semakan pangkat duro tawadhu wis itu. Senajan sampean iku gandeng kaya ngalim kaya sing tawadhu ora usah. Kita itu rasa kemelindungan. Karena apa? Kita ini di hadapan negara apa? Itu tawadhu. Wong tawadhu ora rugi kok. Gitu. Akhirnya Hasan Basri tidak bisa. Akhirnya Robiah lah menjanda selamanya. Akhirnya ibadah terus terkenal Robiah Al-Adawiyah menjadi seorang wali yang doktrinnya itu mahabbah, cinta terhadap Allah. Makanya kekuatan cinta di situ. Cinta itu manusia enggak punya cinta itu. Enggak normal kan. Kekuatan cinta situ. Cinta anak-anak seorang ibu terhadap anak, wah melebihi segala. Seandainya ada anaknya itu mau diterkam oleh, mau dimakan ayam, macan, harimau. Ibunya tahu, pasti seorang itu berani berkorban, mati pun ditempuh karena membela karena cinta terhadap itu. Itu seorang ibu. Makanya jangan kabehkan santri itu sama kudu tawadhu nang ibu, nang bapak, tunduk dan taat tenang, ojo bersetengah-tengah. Itu cinta ibu
sepanjang masa. Itu kan itu selama hidup itu makan. Makanya sampai sama upomo ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah wafat, terus kirim doa terus, Fatihah terus itu. Berdoa terus, Allahumma firli dunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau saya berdoa itu menangis, ya Allah, seorang ibu itu. Jadi kalau saya di dunia ini yang paling saya takut itu satu guru dan dua orang tua. Udah. Karena apa? Orang tua itu doanya sangat mustajab, yang sangat mempunyai satu kontribusi berdasar di dalam hidup kita. Mula kadang-kadang anak-anak ratuat karo ibu, ratuat karo bapak, anak itu, ya Allah, karo ibune dhewe gak gelem basa karo maratuwa lah, basane mlowet li ajil marati li ajil jauh-jauh. Sama antara orang tua yang melahirkan dan orang tua yang melahirkan istri, berarti maratuwa. Al-mahabbah itu asasul ma'rifah dawuh Kanjeng Nabi. Cinta adalah sebagai dasar ma'rifat. Dari sama Allah yang pertama harus cinta dulu. Tanpa cinta tidak bisa. Wa inna lisufiyati mongko sak temene iku tetep gedhe wong kang ahli tasawuf. Sufiyah itu ya ahli tasawuf. Tasawuf itu orang-orang yang hatinya selalu bersih, tidak pernah mikir elek blas. Bersih. Pancaran matanya selalu positif, pandangannya selalu positif, hatinya selalu positif. Dengan orang itu mesti husnudzon. Jadi zaman kabeh nabi husnudon dengan siapapun, ora usah suudzon. Sehebat apapun husnudzon itu. Sonak zaman pulang menjadi orang-orang sukses, nek bagaimana diterima yang bagus, husnudzon. Sufiyah, ahli tasawuf itu bersih hatinya. Wa inna li sufyati apa salah sumarati batelu piro-piro derajat. Jadi bagi ahli sufiyah itu ada 3 tingkatan. Syariatun suci syariat. Wa ya utai syariat ingin tahu mungkin sufiyah iku ibadatullahi ibadah Allah. Jadi syariat pertama. Jadi syariat, thariqat, ma'rifat dan hakikat. Terus wa syariatun wa thariqatun. Wah, jangan teruskan gitu. Pertama syariat itu. Syariat itu wudu sing bener piye, salat sing bener piye, zakat sing bener piye, poso sing bener itu syariat, ibadah bener Allah. Maca Quran sing bener piye kudu digurune, kudu tajwid kudu bener syariat. Makanya di dalam satu dawuh itu Gus Minake dawuh. Pandanglah manusia, pandanglah dirimu sendiri dengan syariat dan pandanglah orang lain dengan hakikat. Maksudnya nak awake dhewe iki dipandang dengan syariat berarti kudu ketat ibadah Allah, hukum haram, halal dan seterusnya itu dipakai. Tapi kalau memandang orang lain hakikat aja, nggak tahu yang penting insya Allah bagus itu hakikat itu. Makanya pada waktu itu Nabi Musa itu guru Nabi Khidir itu pada satu saat itu, pada waktu saat Nabi Musa itu kan orang top pidato di tengah-tengah lapangan, merasa hebat sendiri, pidato menggebu-gebu. Akhirnya salah satu Bani Israil kaumnya itu tanya, ya Nabi Musa, apakah ada di dunia ini yang lebih hebat dan lebih top daripada kamu? Jawab Nabi Musa, tidak ada, saya yang lebih top, pinter dewe kan begitu kepedenan. Akhirnya kalau saya dipangkal bahasa Jawanya, dilarang keras oleh Allah, nggak boleh. Merasa hebat, merasa pintar dan sebagainya, tidak boleh dipangkal. Ya Musa, jangan. Karena saya masih mempunyai hamba yang lebih ngalim daripada kamu. Wah, akhirnya Nabi Musa wis langsung mengkeret, wis sujud menghadap Allah. Gusti, punten ya. Sekarang kadang-kadang orang merasa top, merasa pintar dewe, merasa sugih dewe, suci dewe kan gitu. Tidak boleh. Gitu. Makanya itu Gusmi itu memberikan satu dawuh, pandanglah dirimu dengan syariat dan pandanglah orang lain dengan hakikat. Itu pas. Agar Nabi Musa itu pengen mengguru nanggone orang yang ditujukan Allah sebagai hamba yang punya ilmu. Di dalam surat Kahfi itu disebutkan. Akhirnya Nabi Musa
ditutupi di tengah-tengah. Wah, berjalan terus dengan penuh kawan itu, dengan pengawalnya. Ya sangu atau membawa nak cara Jawa ini bontrot. Gawa sangu lah, bontrot. Nah wong biyen niku nek mau lunga Jawa itu kan pakai bawa nasi samar lapar. Kalau sekarang kan warung di mana-mana dan bawa ATM kan lebih canggih kan. Kalau dulu enggak. Pokok terane mau mondok di bontrotne terus samare nak luwih nang dalan. Akhirnya Nabi Musa begitu. Akhirnya kan ada ikan yang sudah digoreng. Akhirnya di tengah-tengah jalan Nabi Musa kesel gitu. Capek pengen leren terus bontrotan ditekoni. Lah ikan yang mau dimakan itu mencolot ke tengah lautan. Begitu mah loh, mencolot bukan sudah digoreng mencolot. Langsung masuk ke dalam lautan. Terus yang jalan yang untuk masuk ikan itu langsung nggak terbuntet melompong tuh. Akhirnya Nabi Musa dan itu langsung masuk di tengah-tengah lautan. Sampailah di dasar laut sana. Di dasar laut ditunjukkan oleh ikan dan itu di sana ada kubah putih gitu. Akhirnya Nabi Musa itu yang namanya sowan, wah itu sowan itu. Mau nunggu, makanya santri itu kalau mau sowan dia ya harus sabar. Ora kok dok kurang sopan itu. Sabarlah menunggu, sabar. Pasti itu nanti ada yang butuh datang. Waduh, dok terus lagi. Terus masa ini sopo gitu. Harus pakai sopan, akhlak yang bagus gitu loh. Gitu. Nunggu lagi besar. Akhirnya keluarlah hamba yang ditunjukkan Allah itu. Berbagai putih gitu. Yang pada waktu itu namanya Nabi Khidir. Ladunna ilman. Nabi Khidir itu terkenal punya ilmu ladun. Lah Nabi Musa ditanya mau apa? Pulau mau nggih ngapunten pulau badhe tabarukan atau raya tabarukan ngaos kayai. Apa sampean kuat dadi santriku? Insyaallah. Nah sampean kuat, ayo saya kita uji. Lah ilmu Nabi Musa itu ilmu syariat, nego Nabi Khidir hakikat gitu. Tadi kan mantap dengan syariat. Akhirnya Nabi Musa diajak jalan-jalan sama Nabi Khidir. Di tengah jalan ketemu anak yang masih umur 12 tahun atau masih umur 7 tahun ganteng. Langsung Nabi Khidir dipotong lehernya anaknya itu, Nabi Khidir. Nabi Musa itu protes. Loh, ngapa aku dipotong, gak punya sama-sama kan? Loh, katanya kamu tadi gak boleh tanya, katanya. Oh, ngapain. Nanti saya terangkan, kalau saya tanya, mohon bagaimana? Ya, bosan sangat malu. Nah, opo-opo aja teko. Saiki santri kan biasanya itu teko kangkan pertanyaan itu kan. Rumasane kok interupsi. Akhirnya bagaimana? Dijak jalan lagi. Di pinggir lautan itu ketemu perahu itu bagus itu langsung nakoh oleh Nabi Khidir itu dirusak, dihancurkan, dibolongi gitu biar gak kelihatan bagus. Tanya Nabi Musa, terus mungkin ini perahu itu yang mungkin kok salah kok dia tadi katanya mau nggak tanya. Wes sekali lagi tinggal sekali. Kalau kamu tanya berarti kamu gak akan menjadi murid menjadi santri. Jalan lagi. Kan jalan itu kan akhirnya kan haus gitu. Akhirnya menggok ke sebuah rumah. Di situ ada anak putrinya dia masih cantik-cantik gitu. Mbak ngapunten saya minta minum. Wah enggak sakit Pak, sakit gitu. Ditolak langsung ditolak. Nonton gak ada minuman. Begitu keluar dari rumah itu sampai di pinggir jalan di gerbang itu kan temboknya amblek sama Nabi Khidir dibangun. Nabi Musa itu berundal tanya lagi gitu. Wong sing omah aku diminta minum saja nggak boleh kok. Ini malah temboknya dibangun. Piye berarti kamu 3 kali sudah nggak kuat bertanya terus. Diterangkan satu persatu. Bisa terangkan satu persatu. Yang pertama, anak itu orang tuanya ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli takwa.
Anak ini kalau sampai besok besar menjadi kafir, menyusahkan orang, daripada besok menyusahkan orang, lebih baik saya potong leher mati sekarang. Yang si besok nggak menyusahkan orang. Itu kan kalau syariat dan hakikat kan gitu Pak, nggak teguh, belum nyampe. Wari bermuntah mantu. Daripada besok menyusahkan orang tua, lebih baik sekarang saya yang pertama. Yang perahu tadi. Perahu ini miliknya seorang janda yang miskin, punyanya perahu ini aja. Padahal di sini ada seorang raja, seorang pemimpin, gubernur atau apa itu ratus perahu semua dirampas. Lah daripada nanti kelihatan bagus dirampas oleh raja. Kasihan banget seorang janda yang punya perahu mata penjara itu. Supaya nggak dirampas. Kan bagus tuh. Kelihatannya itu jelek tapi hakikatnya bagus. Dari kamu memandang orang lain dengan hakikat bagus saja. Terus yang ketiga, tadi yang dimintai minum nggak boleh, itu anak yatim, dua-duanya anak yatim. Dan di sebelah gerbang itu ada simpanan emas atau harta oleh orang tua, simpan itu untuk bekal besok anak ini kalau sudah dewasa. Nah, kalau nanti temboknya dibangun, akhirnya akan ketahuan oleh orang, dia orang kasihan. Tuh. Makanya itulah al-ma'rifah itu wonten niki niku al-mahabbah asasul ma'rifah mungkin syariat li'annaha krana sakne ibadah Allah iku al-maqsudatu perkara kang dituju minas syariat sangi syariat nak wong syariat wong fikih itu ibadah itu sergap qobliyah badiyah qiyamul lail kok sampean kabeh niki gitu malam qiyamul lail salat tahajud salat tobat salat hajat dan sebagainya memang kita semua syariat jamaah, wudu, maca Quran, sengah, dan sebagainya itu ibadah. Al-maqsudah itu anis syariati. Allati kang utawi syariah. Iku indal fuqaha, allati kang utawi serang indal fuqaha munggo pira-pira wong ahli fikih iku al-ahkamu pira-pira hukum. Allati yo ahkam bayyana kang seperti lake ing ahkam sabulu sawara mari kita. Lana maring kita bismillahirrahmanirrahim wa tariqatun lan tariqah dalan lana kedua kita yang nomor lurune pertama syariat yang nomor kedua tariqah wa tariqatun lan tariqah lana kedua kita wa ya utai tariqah iku qastullah nejo ing Allah bil ilmi kelan wal amali lan amal jadi tariqah niku nejo nang Allah. Thariqah itu dalan untuk menuju Allah dengan ngamal dan ilmu, dengan ilmu dan ngamal. Jadi arek ngamal kudu duwe ilmune. Aku wiritan kudu dijayane, kudu dibiane, kudu ngerti ilmune. Tapi nek wis thariqah niku syariat harus sudah sempurna. Lah nek jero sempurna yo kudu ngaji. Lah wis thariqah nggo wiritan terus gak ngerti batal wudu, pardune ora ngerti. Lah terus piye? Lah iki kudu ngaji. Makanya ini kewajibannya diulang ngaji, dicek ini di mana-mana itu masuk. Waktu langsung bener nggak boleh, nggak bisa. Yo ngaji. Makanya ngaji itu minal mati lalati. Mulai dari bantulan sampai yang lain. Ngaji itu tidak ada putusnya. Bukan sama ngaji, biren setelah rapi kemarin ngaji walaupun punya istri, walaupun punya cucu, walaupun punya buntut, tetap wajib ngaji. Seluruh ilmu terutama ilmu agama. Bila ilmu kan karena pengamal tanpa ilmu nggak sah. Waktu man ilmin ya malu, amaluhu matudatun latuk baru. Untuk malu atau amaluhu matudat. Jadi setiap orang ngamal opo wae kok ra duwe ilmu, ngamalnya ditolak. Haji orang duwe ilmu haji ya ditolak, zakat orang duwe ilmu zakat ya ditolak, wudu orang duwe ilmu wudu ya ditolak, salat tamsaya orang duwe ilmu salat terus piye patangan dhuwur petang perang rakaat karo ini ditolak. Makanya ngaji penting. Ojo ngaji mandek. Walaupun sekarang masih pesantren, setelah pesantren nikah, walaupun nikah sudah nikah, kamu ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifatun lan ma'rifat dene tuwaya utai ma'rifat iku alnil ngaruhi biwa bibawa jenil umuri kelawan katine pira-pira perkara waya utawi ma'rifah iku samrotuha dadi buah toriko
Jadi syariat, thariqat, marifat. Gitu. Oleh itu kan kadang-kadang itu marifat langsung tanpa syariat. Sekarang sama kok nyapa tuh yang masjid sholat itu tanda tentunya foto jadi aku adalah ibadah dan marifatnya Allah. Lah marifatmu udah tak cendak-cenduknya masjid, marifat eling nang Allah padha ae lho. Saya kira ada ajaran-ajaran macam itu. Itu adalah ajaran sesat. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu sebagai khairul anbiya mursalin, sebagai panutan kita. Itu ijek sholat, ijek jumatan, ijek wiridan. Sekarang kalau ada orang yang langsung mengandalkan langsung marifat itu, orang usah melewati syariat, orang usah melewati thariqat, ya enggak bisa. Makanya di Indonesia sekarang kadang hati-hati tuh. Kadang ada aliran-aliran yang kurang jelas itu. Sama saya hati-hati. Pokoknya ngaji di pesantren dengan guru, dengan kiai, dengan ustaz itu sudah cukup. Akan diarahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aifatu lan ngrekso saking perkara haram ayat imtina untuk nyegah manis soal saking jalun nuwun manil khalqi saking makhluk. Wal aifatu utawi ngrekso jalu utawi ngrekso ayat imtina untuk nyegah manis soal saking nyuwun minal khalqi iku alamatul yakin wa utawi selalu yakin iku iktiqadun nekotake anallah hasad niku iku qadirun dan kang kuasa ngalaku sae ing atas saben-saben suci waraziku kulli hayawan lan dat kang paring rezeki pira sakabehane hayawan ma'tiqadin sartane nekotake anna rizqa sakne rezeki kula yusulura bakal tumeka apa rezeki ilahi maring man ila bisauqillahi kecukup kelawan oleh nekake Allah ilahi maring wis. Wal aifatu selalu minta-minta untuk diri sendiri. Kalau kita pesantren kadang minta bantuan untuk pesantren, itu bukan untuk diri aifat. Jadi enggak menjaga harga dirinya, selalu minta-minta. Kadang-kadang ada orangnya rusak, sehat, kerja masih kuat, minta-minta gitu. Itu berarti enggak nifah. Padahal nifah itu alamatul yakin. Samanku percaya wis ora usah minta kepada manusia. Usaha dengan tenaga pikiran yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan semaksimal mungkin masalah rezeki itu Allah pasti akan mendatangkan. Karena apa? Karena orang yang ifah, alamatul yakin sesungguhnya Allah itu pasti kuasa untuk mendatangkan apapun. Masalah rezeki, hewan, sandunya itu ya hewan. Manusia itu berapa triliun hewan yang kecil yang besar makan semua. Wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizqa. Monggo ning dunya matune bumi iki sing gremet mau apa wae akan rezeki percaya bahwa rezeki itu tidak akan datang ke kita kecuali Allah yang mendatangkan. Itu betul dipahami. Walaupun kamu mendapat gaji yang besar itu Allah yang mendatangkan, yang menakdirkan. Kamu petani, Allah yang mendatangkan. Pokoknya rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah tidak bisa. Pun wonten mawon, mungkin kula sampeyan kabeh menjadi anak-anak sing saleh, sing selalu belajar agama ingkang istiqomah akhiripun mendapat ilmu ingkang barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.